Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan beribadah Tuhan, kiranya Kau akan memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah. Kami terima lawatan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Nikmati anugerahnya, nikmati hadiratnya. Mari angkat suaramu. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Berserah penuh kepadanya dan katakan, ku letakkan bebanku, berserah padamu. Come on, church. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Kita belajar sama-sama pujian ini, mari. Sebagai ucapan syukur-Mu, katakan. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Angkat tinggi tanganmu bersama di tempat ini, come on. Dan nyatakan bersama-sama. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu
Satu nama yang berkuasa dalam hidup kita. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan. Percaya dan katakan, dalam nama Yesus ku dibebaskan. Terima keselamatan di dalam namanya. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Tanganmu di tempat ini, come on. Sebut namanya. Dalam nama Yesus dipulihkan, ku dipulihkan. Percaya dalam namanya. Dalam nama Yesus disembuhkan, ku disembuhkan. Dalam nama Yesus, He set me free, He set you free. Ku dibebaskan. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Dalam nama Yesus, let's go church. Ku diselamatkan. People
ini. Sambil sembah Tuhan dan katakan kekuatanku. Come on church. Kekuatanku. Akui dengan kerendahan hatimu, dengan rasa bangga katakan, pengharapanku, come on, hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku, namanya berkuasa, nama-Mu berkuasa di hidupku, kekuatanku. Jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu dan katakan, ku kagum, come on. Kami kagum dan hormat, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Nyatakan kekagumanmu sehari-hari ini bagi Dia. Ku kagum, hormat akan Engkau. Oh, ku kagum, El Shaddai. Oh, haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum.
kagum Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan ini kami dikuatkan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau akan memberkati hamba-Mu. Dan kami siap terima lawatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan. Karena itu betapa pentingnya kita mengalami kehadiran dan kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup ini. Mari baca Markus 6 ayat 1 sampai ayat 6a yang kita akan sambung dengan ayat 53 sampai ayat 56 yang berbunyi demikian. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu, hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya, dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama-sama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Sekarang ayat 53 sampai 56. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Baca bersama. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Alkitab mencatat dimanapun Yesus berada, kemanapun Yesus hadir dan melayani, selalu ada mujizat, pertobatan, tanda-tanda ajaib. Dan ini semua terjadi karena kuasa Roh Kudus yang mengurapi Yesus. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 Alkitab berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kenapa Yesus bisa melakukan mujizat ketika dia ada di dunia? Karena dia diurapi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya kalau kita pun diurapi oleh Roh Kudus, kita akan melakukan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh Yesus, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Amin. Nah, saudara sekalian, Alkitab tadi mencatat Yesus melayani di dua kota yang berbeda. Yang pertama adalah Nazaret, adalah tempat di mana dia dibesarkan. Yang kedua adalah di Genesaret atau di Galilea. Dan hasilnya ternyata sangat berbeda. Saya percaya Yesus menyampaikan khotbah yang sama, pengajaran yang sama, berdoa untuk orang-orang sakit dengan cara yang sama. Tetapi di Nazaret tidak banyak mujizat. Sedangkan di Genesaret gak usah doa tumpang tangan. Orang hanya pegang jubah Yesus langsung sembuh. Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena Yesus pilih kasih? Oh, dia lebih sayang orang Genesaret jadi lebih banyak mujizat. Sama Nazaret kurang sayang. Saya yakin tidak demikian. Karena Yesus tidak pernah pilih kasih. Lagi pula kalau secara manusiawi, Nazaret itu kan kota di mana dia dibesarkan,
Jadi pasti dia kalau secara manusia akan pro kepada Nazaret. Ternyata Nazaret dia tidak melakukan banyak mujizat. Dia juga bukan karena kurang urapan. Oh mungkin waktu di Genesaret dia doa puasa dulu. Waktu di Nazaret dia kurang doa. Akibatnya kurang manjur, kurang sakti. Tentu saja tidak. Karena saudara tahu pengurapan Yesus berapa besar? Yohanes 3 ayat 34 berkata, Allah mengurapi dia dengan pengurapan tanpa batas. Bukan hanya pengurapan double porsi, tetapi pengurapan tanpa batas. Unlimited power of God. Itu yang diberikan kepada Yesus. Berarti kalau ada perbedaan, yang satu daerah mengalami lawatan Allah, daerah yang lain tidak mengalami lawatan Allah. Itu terjadi bukan karena Yesusnya, tetapi karena respons umatnya. Bukan dari pemancarnya yang salah, dari penerimanya yang salah. Respon umat, kualitas tanah hati yang keras dari orang-orang Nazaret, itu menyebabkan mujizat tidak terjadi. Tetapi kualitas tanah yang baik dan subur yang ada dalam kehidupan orang-orang Genesaret itu yang menentukan hasilnya. Saudara-saudara, coba kita lihat perbandingan sikap orang Nazaret dan Genesaret dari ayat yang telah kita baca tadi. Orang Nazaret meragukan sumber kuasa Yesus. Orang Nazaret hanya mengenal kemanusiaan Yesus. Dia anak tukang kayu. Saudaranya kan Yoses, Yudas, Yusuf ada bersama dengan kita. Mereka menyambut Yesus dengan dingin, dengan skeptis. Mana mungkin sih dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan. Kita akan kenal di mana rumah orang tuanya. Mereka kemudian kecewa dan menolak Yesus. Akibatnya manifestasi urapan Roh Kudus rendah, hanya sedikit mujizat yang terjadi. Sebaliknya ketika dia berada di kota Genesaret, orang-orang mengenal dia sebagai Yesus, Mesias. Mereka mengenal keilahian Yesus, bukan hanya kemanusiaan Yesus. Akibatnya mereka menyambut dengan antusias, semangat, bergairah. Mereka percaya dan menerima Yesus. Itu kuncinya. Sehingga manifestasi urapan Roh Kudus tinggi. Banyak mujizat terjadi. Bahkan Yesus tidak perlu menumpangkan tangan. Dia lewat saja orang sembuh. Orang pegang ujung jubahnya saja. Dan Yesus tidak menoleh, sembuh. Semua orang di kota dan di desa mengalami mujizat. Saya percaya kita rindu menjadi orang seperti di Genesaret dan bukan orang seperti di Nazaret. Kita rindu mengalami kehadiran dan kuasa Tuhan. Nah, jika kita rindu mengalami lawatan Allah sedemikian, apa yang diperlukan agar kita mengalami kehadiran dan kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat? Ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, faktor yang sangat menentukan adalah kehausan rohani. Orang-orang Genesaret haus akan perkara rohani. Mereka begitu rindu ketemu Yesus. Malah dikatakan ketika Yesus datang mereka berlari-lari, antusias. Yesaya 44 ayat 3 berkata, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara, kalau kita rindu mengalami perkara besar dari Tuhan, yang penting itu bukan siapa yang mimpin pujian. Yang penting itu bukan siapa yang khotbah. Yang penting adalah sikap hatimu. Ketika engkau datang ke ibadah, engkau harus berdoa, Tuhan aku rindu ketemu Engkau. Aku rindu mengalami berkat Tuhan. Aku rindu dijamah oleh Tuhan. Aku rindu perkara ilahi dari Tuhan. Kalau saudara rindu anak kecil bisa khotbah hari ini, saudara akan terberkati. Tapi kalau engkau tidak rindu perkara rohani, Rasul Paulus, Rasul Petrus bisa khotbah di tempat ini. Dan engkau akan pulang dan bilang, gitu doang khotbahnya. Semua tergantung dari respons hati kita. Saya ingat di dalam Kisah Rasul 10, Simon Petrus berkhotbah di rumah seorang Romawi yang bernama Cornelius. Dan ketika Petrus masih berkhotbah, belum selesai khotbahnya,
Tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas Cornelius dan keluarganya. Dia penuh Roh Kudus dulu, padahal belum dibaptis air, saudara. Biasanya kan orang dibaptis air baru dibaptis Roh Kudus. Tetapi karena kerinduan yang menyala-nyala, dia dilawat oleh Roh Kudus, menerima karunia-karunia Roh. Baru kemudian dia dibaptis selam belakangan, saudara. Dari sini kita melihat bahwa kalau hari ini saudara datang dengan lapar dan haus akan perkara rohani, engkau akan dilawat oleh Roh Kudus. Engkau tidak perlu maju ke depan, Roh Kudus bisa menjamah saudara sampai ke belakang, sampai ke atas, dimanapun saudara duduk. Dan kalau saudara rindu perkara rohani, ketika engkau menyaksikan secara online, engkau juga akan dijamah di rumahmu masing-masing. Saudara, betapa pentingnya hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-6 mencatat hal ini. Matius 5 ayat yang ke-6. Baca bersama, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kalau saudara datang ke gereja sambil tidur, ngantuk. Kalau saudara datang ke gereja dan selalu lihat jam tangan, kapan ya khotbahnya selesai, saya mau buru-buru nih, mau makan setelah ini. Engkau tidak dapat berkat rohani apa-apa. Tetapi ketika engkau berkata, aku lapar dan haus akan Tuhan, engkau akan mengalami Tuhan loh saudara. Kalau saudara sudah makan kenyang, lalu disodorkan nasi dengan lauk pauk, saudara nggak akan mau terima. Karena apa? Engkau sudah kenyang. Orang yang sudah kenyang dengan perkara duniawi, ketika disodorkan perkara rohani, mereka menolak. Tapi kalau engkau haus dan lapar akan Tuhan, lapar, seharian gak makan, dan disodorkan nasi putih masih ngepul, aduh rasanya nikmat. Cuma pakai kecap sama garam sedikit aja, udah rasanya paling enak. Apalagi kalau ada telur goreng, ayam goreng, lalapan, lebih enak saudara-saudara. Itu semuanya tergantung daripada respon kita. Makanan yang melimpah ruah, kalau saudara lagi panas dalam, enak gak? Tidak. Tapi kalau saudara sehat, sedang kelaparan, nasi jengkol aja, nasi pete saja, waduh nikmatnya luar biasa. Jadi respon kita itu sesuatu yang sangat penting. Kalau saudara mau mengalami Tuhan, hadir di tempat ini, selalu mulai dengan perkataan Tuhan. Aku rindu mengalami Engkau. Aku rindu mengenal Engkau lebih dalam. Aku mau memberkati Engkau dengan pujian penyembahan. Aku mau dilawat oleh Roh Kudus. Ada seorang nabi yang luar biasa, namanya Elia, saudara. Dia pernah mengalahkan 450 nabi Baal di Bukit Karmel. Dia bisa menurunkan api dari langit. Dia punya banyak murid, salah satunya Elisa. Elisa ini orang yang paling haus perkara rohani. Jadi ketika Elia akan naik ke sorga, karena Tuhan bilang kamu gak akan mati, aku akan angkat hidup-hidup naik ke sorga. Semua mengikuti dia. Elia bilang stop, jangan ikut saya. Murid yang lain sekian puluh pulang semuanya. Hanya satu yang ikut terus. Elia bilang berhenti, jangan ikut saya. Enggak, saya ikut terus. Elia di depan, Elisa di belakang. Satu penginjil, satu pengintil, kira-kira begitu saudara. Sampai akhirnya Elia bilang, kamu ikut-ikut saya terus, kamu mau minta apa? Mau minta rumah? Mau minta mobil? Saya gak punya, kamu mau minta apa? Elia bilang, aku tidak minta materi. Elisa bilang, aku hanya ingin aku dipakai Tuhan seperti Engkau. Aku lihat pengurapan dipakai seperti Engkau, guruku, Bapakku. Dan aku mau minta pengurapan double porsi. Kalau Engkau bisa dipakai Tuhan seperti ini, aku mau diurapi 2 kali lipat lebih hebat daripada Engkau. Elia bilang, sulit yang kamu minta. Tapi kalau kamu melihat aku naik ke sorga, itu berarti Tuhan mengizinkan engkau mengalami hal itu. Dan benar, Elisa melihat Elia naik ke sorga, dan jubah daripada Elia ketinggalan, jatuh saudara ketika dia naik ke sorga. Itulah yang ditangkap oleh Elisa. Dan ketika dia pulang,
Dia harus menyeberangi sungai Yordan yang sedang deras. Dia pukul itu air sungai Yordan dan berkata, di manakah Allahnya Elia? Bak! Terbelah dua tuh saudara. Dan semua orang sadar, rohnya Elia pindah kepada Elisa. Sebetulnya bukan rohnya pindah begitu, tapi pengurapan Allah yang dari tempat maha tinggi, yang telah mengurapi gurunya Elia, sekarang hinggap pada Elisa. Nah, Elisa juga punya murid. Elia, kalau saudara baca Alkitab, melakukan 8 mujizat sepanjang hidupnya. Elisa melakukan 2 kali lipat. Berapa? 16. Elisa kemudian punya murid lagi namanya Gehasi. Dan Gehasi ini sebetulnya kalau rindu perkara rohani, dia menjadi nabi terhebat dalam perjanjian lama. Dia tinggal bilang, urapi aku dengan pengurapan 2 kali lipat ganda. Maka 8 mujizat Elia, 16 mujizat Elisa. Berapa mujizat Gehasi? 32. Tapi Gehasi tidak menerima itu. Karena pencariannya pada materi. Ketika Naaman datang, disembuhkan oleh Tuhan. Dia kasih barang-barang berharga kepada Elisa. Elisa tidak mau. Dan yang jengkel adalah Gehasi. Kalau tahu gitu kasih ke saya. Dan dia bohong. Dia kejar itu Naaman. Dia bilang, yang barang tadi boleh nggak dibawa balik? Karena Nabi berubah pikiran. Oh ya nggak apa-apa, ambil saja. Padahal bohong saudara-saudara. Elisa tidak pernah minta itu. Dan Elisa bilang, kamu sekarang sudah kaya. Kamu dapat barang-barang. Tapi sebagai bonusnya, kustanya Naaman menempel kepada kamu sampai akhir hayat hidupmu. Apa yang kita kejar dalam kehidupan? Apakah perkara materi sehingga kusta rohani ada dalam hidup kita? Ataukah engkau berkata, aku mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang lain Tuhan akan tambahkan kepadaku sebagai bonus. Karena yang aku kejar pertama bukan berkatnya, tetapi hadirat Tuhan, pribadi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Unsur yang kedua yang menyebabkan pengurapan Allah yang kuat itu bisa mengalir dalam kehidupan kita adalah doa, pujian, dan penyembahan. Kisah Rasul 4 ayat 31 dan 33 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 33, dan dengan kuasa besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Lihat, jemaat mula-mula berdoa, mujizat-mujizat besar terjadi. Doa menyebabkan urapan Roh Kudus mengalir lebih mudah dan mujizat lebih gampang terjadi. Saudara tahu, khotbah yang sama bisa disampaikan kepada sebuah jemaat dan sebuah jemaat yang lain. Tetapi hasilnya akan sangat berbeda. Kalau jemaat pertama gak suka berdoa, jemaat yang kedua suka berdoa, mujizat lawatan Allah akan terjadi pada jemaat yang kedua. Saudara boleh datang ke gereja dengar khotbah yang sama, dengar kesaksian yang sama, tapi engkau pulang dengan hati yang kosong. Tapi kalau engkau hidup dalam doa, pujian, penyembahan, dan kehausan rohani, engkau akan diberkati oleh Tuhan secara dahsyat. Jadi penting sekali kita berdoa, bahkan dalam gereja penting sekali pendoa-pendoa syafaat yang menopang pekerjaan Tuhan. Saya teringat sekian puluh tahun yang lampau ada seorang hamba Tuhan bernama Amy Semple McPherson, perempuan saudara. Dan waktu itu pengkhotbah wanita jarang, tapi dia diurapi luar biasa oleh Tuhan. Kalau dia khotbah banyak orang bertobat, dan waktu dia mengangkat tangan orang-orang sembuh. Waktu dia berdoa itu banyak orang rebah di dalam roh. Blak, 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 blak. Ini abad lalu saudara. Dan fenomena itu masih sangat jarang terjadi. Satu kali ada seorang wartawan ateis yang berkata, kenapa ya ada fenomena aneh. Kalau dia lagi doa mengangkat tangan, orang-orang rebah. Blak, 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 blak. Lalu ngomong satu bahasa yang tidak mereka pahami. Jangan-jangan tempat mereka berdiri itu ada listrik kejutnya. Listrik arus yang lemah arusnya.
Jangan-jangan waktu dia angkat tangan, itu adalah tanda kepada timnya. Pencet tombol listriknya, zut, kaget, jatuh gitu orang. Jadi setelah Aimee Semple McPherson khotbah pada sebuah KKR, menjelang dia berdoa, ateis ini langsung turun ke basement, tempat di mana ada peralatan listriknya. Dan dia lihat jangan-jangan ada orang ngerjain di situ, sehingga alat kejut listrik itu difungsikan. Dan waktu dia sampai ke bawah, dia kaget saudara. Karena ada beberapa orang ibu-ibu tua bergandengan tangan dan sedang berdoa, Tuhan, hamba-Mu Aimee saat ini sedang mau berdoa untuk orang sakit. Sedang berdoa untuk orang penuh Roh Kudus. Urapi dia dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, supaya orang mengalami lawatan Allah. Ini ateis gemeter. Dia bilang rupanya bukan saluran listrik. Ini pembangkit tenaga listriknya. Ini kuasanya ini. Pendoa-pendoa syafaat yang berdoa. Saudara, betapa pentingnya doa untuk menghidupkan atmosfer spiritual dalam kehidupan dan dalam gereja Tuhan. Selain doa, pelayanan musik, pujian, dan penyembahan juga sesuatu yang sangat penting. Jangan kita ke gereja telat melulu, kan masih puji-pujian. Justru di dalam pujian itu hadirat Allah akan bekerja. Saya mau tanya, coba pikir baik-baik. Saudara percaya Tuhan melihat ibadah kita hari ini? Siapa yang percaya? Kira-kira pujian sama khotbah bagian mana yang paling Tuhan nantikan? Yang benar. Pujian atau khotbah bagian mana yang Tuhan nantikan? Apa Tuhan bilang sama malaikat? Malaikat, pengkhotbah favorit saya hari ini, Rubin Adi Abraham akan khotbah. Wah, aku antusias bener nih dengar apa yang dia khotbahkan. Apa seperti itu? Saya yakin tidak. Tapi dia akan berkata, malaikat, anak-anakku akan antusias memuji aku dengan sorak-sorai, sukacita. Saudara tahu, bagian yang paling menyenangkan Tuhan dalam ibadah, itu bukan khotbah, puji-pujian. Karena waktu kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan, dupa, kemenyan yang harum bagi dia. Saudara datang terlambat terus. Dulu ibadah 7:30 telat, jam 8 telat, jam 9 telat. Mentalmu yang harus dirubah saudara. Serius. Kita tidak mengutamakan Tuhan, tidak mengutamakan perkara-perkara rohani. Jadi betapa pentingnya pelayanan musik, pujian, dan penyembahan. 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Di sana ada seorang raja Israel yang minta Elisa berdoa supaya mereka menang perang. Elisa kesel karena raja ini gak taat sama Tuhan. Tapi tolonglah, tolonglah, tolonglah. Lagi kesel, lagi ngamuk disuruh doa, gak manjur doanya. Lalu akhirnya Elisa bilang, gini deh, saya mau doain kamu. Tapi kalau lagi marah gini gak akan kena ini doa. Maka apa yang dia lakukan? Coba lihat 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 14 dan 15. Ayat 14 dan 15. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi kongsian melawan musuh antara Israel dan Yehuda. Oh, Israel raja jahat, tapi kongsiannya sama raja baik Yosafat dari Yehuda. Marah ini Elisa, gak mau berdoa. Tapi karena Yosafat membujuk-bujuk, oke deh, aku mau doa. Tapi lihat ayat 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Dan ketika dalam kondisi hati yang marah, Elisa bilang, panggil dulu pemain musik. Aku meneduhkan hati dulu. Pemain musik mulai memainkan kecapi. Haleluya, haleluya. Segala puji bagimu Tuhan. Engkau Allah yang hidup.
Itu Elisa calm down. Kemarahannya sirna. Dia masuk dalam hadirat Tuhan. Dan dia kemudian mulai memberikan nubuatan. Bahwa akan ada air yang mengalir. Karena mereka semula kehausan, saudara. Dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu atas musuh-musuhmu. Nubuatan itu tergenapi. Betapa pentingnya bahkan seorang hamba Tuhan mengerti sekelas Elia, ngerti. Kalau dia cuma ngomong gak ada kuasa. Tapi ketika dia bicara dalam hadirat Tuhan, Tuhan mengurapi perkataannya tersebut. Kisah Rasul 16 menceritakan Paulus dan Silas ada dalam penjara. Digebukin oleh musuhnya. Tapi tengah malam apa yang mereka lakukan? Berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Paulus ngomong gini sama Silas, Las, kamu kan ikut aku pelayanan nih, digebukin orang, jangan kecewa ya, tetap memuji Tuhan ya. Kita nyanyi aja deh, gimana? Aku suara 1, kamu suara 3. Maka mulailah mereka menyanyi. Ini duet, Silas sama Paulus. Duet Laslus, saudara-saudara. Dan ketika mereka nyanyi, Tuhan ikut nyanyi rupanya. Suaranya suara 4, bass, gempa bumi terjadi. Lepaslah belenggu mereka semua. Dan akhirnya Paulus dan Silas menginjili kepala penjara dan keluarganya. Sehingga semuanya bertobat. Saya percaya di tengah pujian Allah hadir. Dan kalau Allah hadir ada mujizat, ada kuasa yang luar biasa. Doa dengan pujian penyembahan ketika digabung. Inilah yang menurut Alkitab disebut sebagai pemulihan pondok Daud. Kenapa disebut pemulihan pondok Daud? Karena waktu Daud menjadi raja, tabut perjanjian yang pernah dirampas oleh orang Filistin dibawa balik ke Yerusalem. Dan dia kemudian mendirikan sebuah tenda, pondok, karena belum ada tempatnya. Dia dirikan pondok. Dan dia minta para penyanyi, pemuji, penyembah Tuhan, ratusan orang digilir, saudara, tiap berapa jam. Selalu ada berkeliling di pondok itu. Orang menyebut pondok Daud. Untuk memuji, menyembah Tuhan siang dan malam. Bermain kecapi, bermain ceracap, bermain alat musik. Memuliakan Tuhan siang dan malam. Berapa jam? 24 jam sehari. Berapa tahun? 36 tahun. Pada masa Daud menjadi raja. 36 tahun. Doa, pujian, penyembahan siang dan malam. Terus. Saya bisa bayangkan bulan pertama waktu tabut perjanjian yang hilang itu dibawa balik. Wah, itu orang Israel tumpah ruah. Datang semua ke pondok itu. Ingin menyembah Tuhan bersama. Tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apalagi jam-jam 12 malam, jam 1 subuh. Penonton masih makin sepi, cuma pelayan saja. Mungkin satu kali ada kepala pelayan pujian penyembahan dan doa bilang, Raja, kalau udah subuh-subuh gak ada yang nonton. Gimana kita kurangi aja, jangan 24 jam. Supaya lebih efektif. Dan Raja bilang, kamu pikir yang paling penting itu penontonnya, orang-orang Israel? Salah. Karena satu-satunya yang boleh menonton hanya Tuhan yang ada di sorga. Semua orang yang ada di situ adalah penyembah, penyanyi, pemuji. Baik yang full timer maupun rakyat yang datang. Kita semua adalah yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Dia satu-satunya yang layak menerima pertunjukan ini. Yang layak menerima penyembahan ini. Dia satu-satunya yang boleh menonton dan disukakan. Apakah saudara pikir ibadah itu sebuah tontonan? Tim musiknya keren, khotbahnya bagus. Ibadah itu bukan tontonan, tuntunan, saudara. Film itu tontonan. Celakanya banyak orang menjadikan film jadi tuntunan, ibadah jadi tontonan. Ya keliru. Nah, kalau kita sadar betapa hal ini terjadi dan itu berlangsung terus. Jadi walaupun orang Israel gak ada yang datang, tetap doa, pujian, penyembahan dilakukan. Dan itu menyebabkan revival
terjadi di mana-mana. Saya percaya kita juga harus masuk dalam kegerakan pemulihan pondok Daud ini. Hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Sehingga lawatan Allah itu terjadi lebih dahsyat. Pada hari Pentakosta, dimulai dengan apa? Doa 10 hari siang dan malam. Isinya apa? Pujian, penyembahan, dan doa. Roh Kudus dicurahkan. Tahun 1906 di Azusa Street di daerah Little Tokyo di Los Angeles, California. Ada lawatan Allah yang besar karena orang berdoa, memuji, menyembah Tuhan siang dan malam. 100 tahun lebih tidak terjadi lagi lawatan itu. Tapi hari-hari ini disewa sebuah tempat dekat sekali dengan tempat lawatan Allah itu terjadi. Dan dibuat menjadi tempat doa 24 jam sehari, 365 hari dalam setahun. Namanya Azusa Prayer Tower. Tujuannya ketika kita mempersembahkan doa, pujian, penyembahan, Allah hadir, revival terjadi. Mari kita lihat video ini, klik. Shalom, saya sedang berada di Azusa Street di Los Angeles, Amerika Serikat. Tahun 1906, di daerah ini terjadi kegerakan rohani yang sangat luar biasa, yaitu kegerakan Pentakosta. Tuhan memakai seorang hambanya yang bernama William Seymour untuk membagikan api kegerakan, di mana orang-orang penuh dengan Roh Kudus berkata-kata di dalam bahasa roh, dan kemudian mujizat demi mujizat kesembuhan terjadi, dan ini menyebar ke seluruh Amerika dan ke seluruh dunia. Pada hari ini di bulan April 2023, saya ada di tempat ini dan juga bersama-sama dengan hamba Tuhan yang lain meresmikan Azusa Prayer Tower dan kemudian mengadakan ibadah di mana berbagai bangsa datang untuk merindukan Pentakosta yang telah dialami di loteng Yerusalem dan juga telah dialami di daerah ini terjadi lagi dalam skala yang lebih besar, sehingga banyak jiwa-jiwa dituai menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Saya yakin dimanapun Tuhan pernah menyatakan mujizatnya, kalau kita berdoa bukan tempatnya yang kita sakralkan, tetapi kita menangkap api kegerakan yang pernah terjadi pada masa lampau, dan kita berdoa, bangkitkan kami kembali ya Tuhan. Adakan revival yang lebih besar. Revive us Lord, revive us Lord. Kiranya Tuhan menyapu kita dengan api Roh Kudus yang sangat dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Kehausan rohani membuat kehadiran Tuhan nyata. Doa, pujian, penyembahan membuat kehadiran Tuhan nyata. Dan yang terakhir, yang ketiga, apa yang membuat kita bisa mengalami kehadiran dan kuasa Allah nyata? Iman, saudara. Orang-orang Nazaret tidak beriman kepada Yesus, sedangkan orang-orang Genesaret beriman kepadanya. Ketidakpercayaan menghalangi kuasa Allah bekerja, tapi sebaliknya iman mendatangkan mujizat besar terjadi bagi orang-orang di Genesaret. Sampai hari ini saya percaya prinsip itu berlaku. Kalau engkau beriman, akan terjadi. Jadilah seperti yang engkau percaya. Kalau engkau percaya, engkau akan sial, engkau akan rugi, engkau akan bangkrut, engkau orang yang tidak dicintai Tuhan. Bisa terjadi. Waduh, masalah berat banget, mana tahan, mati gua. Hati-hati loh saudara. Tapi kalau saudara bilang, aku percaya Tuhan akan memberikan kemenangan. Iman mengalahkan segala tantangan. Alkitab mencatat tentang seorang wanita yang telah 12 tahun sakit pendarahan, sudah berobat dan tidak bisa sembuh. Tapi waktu dia mendengar berita tentang Yesus, dia mendekat dan dia bilang, asaku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan ketika dia bertindak dengan iman, menjamah ujung jubah Yesus, seketika itu juga penyakitnya menjadi sembuh. Dan Yesus berkata, siapa menjamah jubahku? Karena ada kuasa yang ditarik keluar dari Yesus dan mengalir pada wanita ini. Murid-muridnya bilang, orang berdesak-desakan, memegang engkau, menyenggol engkau. Mengapa engkau bilang siapa yang memegang jubahku? Banyak banget.
lain, beda. Karena aku merasa ada kuasa yang mengalir. Dan apa pembedanya? Iman, saudara. Saudara boleh berdoa, tapi mujizat tidak terjadi kalau kita tidak beriman. Tapi kalau kita beriman, kuasa Allah akan mengalir. Karena itu kita juga perlu melakukan karya iman untuk pemberitaan kabar baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Nuh membuat bahtera agar orang-orang diselamatkan. Ini proyek yang sangat besar, yang sangat mahal. Dan orang bilang, buat apa bikin bahtera, ngabis-ngabisin duit. Katanya nanti akan ada bah. Mana ada? Buat apa sih? Orang mencemooh, orang mencela. Tapi Nuh yang mendengar perintah dari Tuhan, taat. Dia taat bersama dengan keluarganya. Dan akhirnya terbukti ketika banjir besar datang. Hanya Nuh dan keluarganya dan binatang-binatang yang masuk ke dalam bahtera yang selamat. Saudara, saya percaya pada akhir zaman ini pemberitaan Injil juga harus dilakukan secara kreatif. Untuk menjangkau generasi muda terutama. Supaya mereka bisa datang kepada Yesus. Bukan hanya lewat khotbah pada hari Minggu di gereja. Tapi melalui sarana edutainment. Ada edukasinya, ada entertainmentnya. Sambil dihibur mereka belajar kebenaran firman. Kita akan mengalami hadirat Allah yang kuat. Dan gereja kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Rindukan perkara rohani, rindukan kehadiran Tuhan, rindukan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Kita bersyukur kalau ibadah kita di hari ini telah selesai dan mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Izinkan saya untuk berdoa untuk saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh mengikuti ibadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Engkau telah menjamah kami sehingga kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan penyertaan dari Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang Kau kerjakan dan kami berdoa untuk setiap kota di mana kami berada, biarkan ada shalom-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang memerlukan bantuan, yang membutuhkan mujizat, kiranya Engkau juga hadir nyata di dalam kehidupan mereka. Biarkan iman kami tetap teguh kepada Tuhan Yesus dan kami percaya saat kami menomorsatukan Tuhan, semuanya Tuhan akan lakukan dan kami akan terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Terimalah saudara berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kalau saudara terberkati dengan ibadah ini, saya mau mengajak saudara untuk men-sharingkan link dari ibadah ini kepada teman-teman kita. Dan jangan lupa untuk like, juga subscribe sehingga saudara bisa mengikuti setiap program dan ibadah dari YouTube channel ini. Tuhan Yesus memberkati.